teman-teman, nama saya Ical. Ini keluarga saya. Jangan lupa nonton dan subscribe cerita kami ya. Ma, cerita dong, tapi jangan cerita Putri ya. Baiklah Ical, Mama akan menceritakan tentang seorang pria kaya dan pria miskin. Dahulu, hiduplah seorang laki-laki kaya kikir bernama Sugi dan seorang laki-laki miskin bernama Ikin. Mereka hidup bertetangga, tapi tak pernah sekalipun Pak Sugi membantu Pak Ikin yang miskin. Setiap pagi, Pak Ikin pergi ke kebunnya, kemudian memetik sayur atau buah yang bisa dijual ke pasar. Kalaupun ada yang meminta hasil kebunnya, Pak Ikin pasti memberinya. Bisa minta cabenya. Ambil saja sebanyak yang kamu mau. Bapak tinggal ke pasar dulu ya. Terima kasih ya. Setiap hari, Pak Ikin pergi ke pasar menjual hasil kebunnya. Para pedagang di pasar sangat senang dengan sifat Pak Ikin yang baik hati dan suka menolong. Beli tomat. Ini tomatnya. Aku lupa bawa uang, bagaimana ini? Bu, ambil saja. Gak usah bayar. Pak Ikin terkenal sangat baik hati dan dia senang sekali menolong orang lain. Pasar sangat sepi. Hari itu tidak ada yang beli dagangan Pak Ikin. Pak, Bu, berilah sedekah, Bu. Pak. Pak Ikin yang lewat menghampiri pengemis tersebut. Bu, saya tidak punya uang untuk memberimu sedekah. Kalau kau mau, ku beri sayur buncis untuk di rumah. Bagaimana, Bu? Itu juga tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Kau berhati baik. Mudah-mudahan Tuhan membalasmu. Amin. Terima kasih doanya, Bu. Setelah memberi sedekah, kemudian Pak Ikin menjajakan dagangannya keliling kampung. Setelah lelah berkeliling, sampai akhirnya dia di depan rumah Pak Sugi. Dalam hati Pak Ikin berkata, Mudah-mudahan Pak Sugi mau membeli sayuranku. Aku sudah lelah berkeliling. Isi, Pak Sugi, apa mau beli sayuranku? Tidak, aku tidak mau beli sayuranmu. Sayuranmu sudah layu dan busuk. Cepat pergi sana. Pergi. Jangan ganggu aku. Pak Ikin pun pergi dengan hati yang kecewa karena tidak ada yang beli sayurannya hari itu. Setelah malam tiba, seperti biasa, sebelum tidur Pak Ikin berdoa. Ya Tuhan, berikan aku rezeki yang berlimpah untuk dapat merubah hidupku dan membantu orang lain lebih banyak lagi. Suatu hari, di saat Pak Sugi sedang duduk di depan rumahnya, datanglah seorang gadis kecil meminta bantuan. Bisa berikan aku sedikit beras untuk membuat bubur. Ibuku sedang sakit dan tidak ada beras di rumah. Tidak ada beras. Aku tidak punya beras untukmu. Pergi sana, gadis kotor. Kemudian gadis kecil tersebut meninggalkan rumah Pak Sugi dengan menangis. Di tengah jalan, gadis kecil tersebut bertemu Pak Ikin. Ada apa gadis kecil? Kenapa kau menangis? Kemudian gadis kecil itu menceritakan perlakuan kasar Pak Sugi kepadanya. Oh, begitu. Ayo, kamu ikut ke rumahku. Nanti ku beri sedikit beras. Iya, Pak.
Sampai di rumahnya, Pak Ikin memberikan beras kepada gadis kecil tersebut. Gadis itu sangat senang. Makasih Pak, semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Akhirnya aku bisa membuat bubur untuk ibu. Ya, sama-sama. Cepat pulang ke rumah ya. Malam itu sebelum tidur, seperti biasanya Pak Ikin berdoa. Tuhan, berikan aku rezeki yang berlimpah untuk dapat merubah kehidupanku dan membantu orang lain lebih banyak lagi. Pak Sugi yang sedang sakit gigi marah mendengar suara Pak Ikin. Diam, Ikin. Bosan aku mendengar kau berdoa, tapi tidak ada hasilnya. Berisik. Pak Ikin pun mengecilkan suaranya agar tidak terdengar oleh Pak Sugi. Esok harinya, Pak Sugi mengambil batu-batu, kemudian memasukkannya ke dalam karung. Ikin, tunggu saja. Malam ini bila kau berhasil berdoa, aku akan memberimu pelajaran biar kau tidak bisa berdoa lagi. Setelah malam tiba, Pak Sugi membawa karung penuh batu naik ke atap rumah Pak Ikin. Kemudian setelah Pak Ikin selesai berdoa, dia melemparkan karung berisi batu ke atas badan Pak Ikin. Pak Ikin pun pingsan dan Pak Sugi senang sekali. Oh, rasakan kau orang miskin. Setelah menjatuhkan karung berisi batu ke Pak Ikin, Pak Sugi pulang dengan hati senang dan dia pun tertidur pulas. Setelah Pak Sugi pulang, Pak Ikin terbangun dan membuka karung yang menimpanya tadi, dan dia sangat terkejut. Oh, terima kasih Tuhan. Karung ini berisi emas dan mutiara. Terima kasih. Kau telah mengabulkan doa-doaku selama ini. Esokan paginya, beberapa warga berkumpul membicarakan kebaikan hati Pak Ikin, sehingga Pak Ikin mendapatkan keberuntungan, mendapatkan mutiara dan emas. Pak Sugi yang lewat mendengar pembicaraan mereka. Apa kata kalian? Ikin mendapatkan emas dan mutiara. Iya Pak, tadi saya ketemu Pak Ikin lagi menjual emas dan mutiaranya. Dalam hati Pak Sugi berkata, Apa? Kenapa isinya emas dan mutiara, bukannya batu? Malam ini, aku juga harus mendapatkan mutiara dan emas seperti Ikin. kemudian Pak Sugi kembali mengumpulkan batu di tempat yang sama, di mana dia mengisi karung batu untuk Pak Ikin. Setelah malam, dia meminta orang naik ke atap rumahnya dan menjatuhkan karung berisi batu tersebut ketika dia sedang berdoa. Tuhan, berikanlah aku mutiara dan emas. Tuhan, berikanlah aku mutiara dan emas. Dan orang suruhan Pak Sugi menjatuhkan karungnya. Pak Sugi pun pingsan. Setelah siuman, Pak Sugi kaget melihat isi karungnya. Apa? Isinya batu. Kenapa tidak berubah menjadi mutiara dan emas? Setelah malam itu, Pak Sugi jatuh sakit. Kakinya menjadi lumpuh. Harta yang dimilikinya akhirnya habis untuk berobat, sehingga dia menjadi miskin. Ada seorang pun yang mau membantu dan menjenguk keadaan Pak Sugi, kecuali satu orang, yaitu Pak Ikin, yang telah menjadi orang kaya. Nah, selesai sudah ceritanya aja.
Tahu tidak pelajaran apa yang kamu ambil dari cerita ini? Kita harus selalu membantu orang walaupun sedikit, dan bila kita kaya, jangan sombong dan iri dengan orang lain. Pinter anak mama.